Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi perdagangan internasional berdasarkan GATT 1947. Adapun pematerinya yaitu ada Cakido, Ria Aprianti, Fani Herlindawati, dan Widya Nur Arofah. Langsung aja ke materi pertama, yaitu sejarah GATT 1947 yang akan disampaikan oleh Cakido. Sejarah GATT 1947. General Agreement on Tariff and Trade atau GATT merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. GATT terbentuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada tanggal 30 Oktober 1947 di Jenewa dan Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Selanjutnya, tujuan GATT 1947 dan prinsip GATT 1947 akan disampaikan oleh Ria. Tujuan GATT 1947. Secara umum, pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisasi perdagangan. Dalam buku Hukum Ekonomi Internasional dan Era Global 2006, karya Rosyidah Rahmawati dijelaskan beberapa tujuan pembentukan GATT, yakni 1. Meningkatkan kesempatan kerja, 2. Memperluas produksi dan pertukaran barang, 3. Menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, 4. Memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Prinsip GATT 1947. Yang pertama, prinsip Most Favored Nation atau MFN, yaitu prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Yang kedua, prinsip National Treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. 3. Prinsip Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT. 4. Prinsip Non-Tarif Measure, yaitu negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan bea masuk produk impor. Yang terakhir, prinsip Quantitative Restriction, yaitu prinsip anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional. Perubahan GATT pada tahun 1994, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Selanjutnya, fungsi dan perubahan GATT 1947 akan disampaikan oleh Widya Nur Arofah. Fungsi GATT 1947. 1. Memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. 2.
sebagai forum perundingan perdagangan. 3. GATT mengupayakan agar aturan atau praktik perdagangan menjadi jelas. Perubahan GATT. Perubahan GATT pada tahun 1994, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan tersebut dibahas dalam Perjanjian Putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam Perjanjian Putaran Uruguay, peran dan fungsi GATT digantikan oleh World Trade Organization atau WTO yang terbentuk pada 1 Januari 1995. Dari presentasi kami simpulkan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. GATT memiliki tujuan dengan memperluas pasar hingga dapat memecahkan hambatan-hambatan perdagangan internasional dan memiliki 5 prinsip. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.